Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Dua Korintus 4 ayat 7. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudaraku, pernah nggak ngalamin ketika kita kenal beberapa orang sedang ngobrol terus ketawa-ketawa, rame betul. Terus saya mau dekatin itu, kita dekatin itu, dan tiba-tiba mereka diam. Terus pergi satu-satu. Rasanya pasti bertanya-tanya dalam diri. Atau pernahkah ngalamin ketika orang kita sapa dengan baik, lalu dia ngeliat dari atas sampai bawah. Setelah itu pergi begitu saja. Pasti dalam diri kita ada yang serba salah. Bertanya, apa yang salah padaku? Ini apa yang dipikirkan tentang aku? Bapak Ibu, kalau kita sampai menjadi gelisah dan stres gara-gara hal itu, kita bisa kena penyakit mental. Nah, mari kita lihat bahwa sesungguhnya orang selalu saja punya penilaian dan mau menilai. Dunia juga begitu. Sehingga kalau penilaiannya menjadi ukuran kehidupan kita, kita yang akan dirugikan. Oleh karena itu, lebih baik kita hidup dengan penuh sukacita dengan cara pandang Allah memandang diri kita. Ini yang menjadi kekayaan kita. Kekayaan rohani dan keteguhan hati. Bukan nilai hidup kita bukan ditentukan oleh cara pandang orang pada kita. Atau penilaian kelompok orang kepada kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh itu. Hidup kita juga tidak ditentukan oleh apa kata orang-orang yang menganggap berkuasa atas hidup ini. Tetapi hidup kita ditentukan oleh Sang Penguasa hidup, Allah semesta alam, yang telah menyatakan kasih-Nya yang amat besar karena memandang kita perlu dan sangat membutuhkan, dan Dia hadir untuk mengasihi kita. Yesus Kristus namanya. Sehingga kalau kita tinggal di dalam kekayaan yang dianugerahkan kepada kita, kita pegang teguh bahwa hidup yang kita hidupi ini adalah hidup yang dikasihi oleh Yang Maha Kuasa, oleh Sang Pemilik hidup, oleh Kristus Yesus Tuhan. Dan kita dikasihi oleh Yang Maha Kuasa, bukan penguasa biasa. Inilah kekayaan rohani yang sangat amat besar. Siapa kita? Kita sama rapuhnya kok dengan orang lain. Walaupun orang bisa menutup diri, atau memoles diri sehingga kelihatan lebih besar, kita nggak usah gelisah dengan cara pandang dunia kepada kita. Mari Bapak Ibu lihat ketika Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Korintus, ada penilaian beberapa orang di Korintus yang mau mempengaruhi jemaat supaya tidak percaya kepada pemberitaan yang dilakukan oleh Paulus. Bahkan mendiskreditkan dan menjatuhkan nama baik Paulus. Tujuannya apa? Supaya dia yang dipandang. Padahal celakanya, kalau seperti itu sebenarnya sedang merusak jemaat. Untuk tidak lagi percaya, tidak mengutamakan berita Injil, tapi lebih ngurusin kehidupan orang. Paulus yang kelihatan lusuh, miskin. Paulus yang kelihatan sakit-sakitan. Itu menjadi persoalan. Makanya Paulus menjawab dengan sangat indah. Harta yang kami miliki ini adalah kekuatan yang bukan dari diri kami, tetapi dari Allah. Hidup ini adalah seperti bejana tanah liat. Kalau disebut bejana tanah liat, mungkin Bapak Ibu
Pernah lihat tembikar? Kendi? Kalau orang Batak, hudon tano? Ya, itu rapuh, murah matapor. Keras, tetapi kalau disatukan dia akan bisa pecah. Kalau dibanting bisa pecah. Tetapi di dalam guci, atau di dalam kendi, atau di dalam bejana itu, sering disimpan barang yang akan semakin berkualitas jikalau itu tetap di dalam kendi. Contohnya anggur. Bapak Ibu, mari kita ingat, ada pepatah mengatakan, bunga akan tercium harumnya ketika dia diremukkan atau terinjak. Kumpulkan banyak bunga, letakkan di jalan, ketika dia diinjak-injak, harum semerbaknya akan menguasai ruangan atau lingkungan sekitar. Terkadang kita diajak untuk lebih mementingkan diri ini, daging ini, tubuh ini. Padahal di dalam kita, Tuhan telah letakkan harta yang sangat amat mahal. Kekuatan Allah, yaitu firman-Nya, roh-Nya yang diberikan kepada kita. Yang mampu menggerakkan kita melakukan hal-hal yang baik untuk memuliakan Tuhan. Dan lewat situ, orang akan melihat siapa dia. Tetapi yang dilakukan kok bisa seperti ini? Akhirnya orang akan memuji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari jangan gelisah, jangan takut. Gak usah cemas akan keberadaan kita, sekalipun kita dianggap remeh. Tetapi ingatlah, nilai hidup kita ditentukan oleh Tuhan itu sendiri. Dia yang mencipta kita, bukan? Dia yang adalah sumber kehidupan. Dia adalah sang pemilik hidup. Bukankah dia rela berkorban dan menyatakan cintanya pada kita? Bahkan dia berkata, Engkau adalah garam dunia. Engkau adalah terang dunia. Biarlah kita memiliki sukacita surgawi di dalam diri kita. Kau usah kejar validasi dunia. Tapi kejarlah supaya Tuhan selalu berkenan atas hidup kita. Di situ kita akan temukan damai sejahtera dan sukacita selalu. Selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati. Shalom. Sian hurungani dosaki roh Tuhan Tuhan luan di mudarmi Yesus roh Tuhan nasarohaku malum hipas gabe mamuranang pepogos si anje aku roh autuho Yesus